Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, setiap kali kami menghampiri sabda-Mu, kami datang dengan kerendahan hati, kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Motivasi kami bukan sekedar makin bertambah banyak tahu tentang Tuhan. Motivasi kami bukan sekedar makin bertambah banyak tahu tentang iman Kristen. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, ketika kami menghampiri sabda-Mu yang kudus, kami datang dengan hati yang rindu untuk terus-menerus ditransformasi, diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan, yang hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan yang sudah terlebih dahulu menebus, mengasihi dan menyelamatkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, hidup yang sudah ditebus dan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini boleh menjadi hidup yang berbuah, yang berdampak, di mana kami boleh melayani sesama kami, menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka dan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12, surat 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 14 sampai dengan yang ke-27. Saya akan membacakan di dalam terjemahan baru edisi yang kedua, tahun 2023, dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis, filsuf, politikus, dan peraih Nobel perdamaian dunia saudara yang bernama Elie Wiesel, dia pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Lawan dari kasih itu bukanlah kebencian, tetapi lawan daripada kasih
itu adalah ketidakpedulian. Jadi saudara-saudara, melalui pernyataan daripada Elie Wiesel ini, dia hendak mengatakan bahwa ketidakpedulian itu adalah bentuk utama atau wujud utama dari sikap tidak mengasihi. Nah saudara-saudara, ketika kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dan seterusnya saudara, di situ terjadi dialog percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat, saudara. Dan yang dibicarakan di dalam percakapan itu adalah tentang hukum terutama atau hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara-saudara, ketika di dalam bagian itu Tuhan Yesus berbicara, berdialog dengan ahli Taurat ini tentang hukum terutama atau yang disebut dengan hukum kasih itu, lalu Tuhan Yesus saudara memberikan sebuah perumpamaan. Ada seseorang di dalam perjalanan turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan di dalam perjalanan itu ada penyamun-penyamun yang melakukan perampokan. Orang ini dirampok habis-habisan, dipukuli saudara sampai kondisinya sekarat dan setengah mati. Di tengah-tengah kondisi yang sekarat, yang setengah mati ini saudara, maka di dalam perumpamaan itu dikatakan ada seorang imam yang ketika melihat korban perampokan ini, dia betul-betul melihat, tetapi dia lewat begitu saja. Dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak peduli dengan korban yang setengah mati ini. Kemudian selanjutnya saudara dikatakan di dalam perumpamaan itu ada seorang Lewi yang juga jelas-jelas melihat ada korban perampokan di dalam kondisi sekarat setengah mati, tetapi juga dia tidak peduli, lewat begitu saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, imam dan orang Lewi ini jelas adalah orang Yahudi. Dan kita tahu saudara, sebagai orang Yahudi, sejak kecil, sejak masa remaja, mereka pasti tahu tentang yang namanya hukum kasih, hukum Taurat Musa. Mereka tahu apa itu mengasihi, saudara. Tetapi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak mengatakan ketidakpedulian dari imam dan orang Lewi inilah yang membuat mereka itu do nothing. Tidak berbuat apa-apa melihat korban yang sudah sekarat dan setengah mati. Lalu saudara, di dalam perumpamaan ini diceritakan ada seorang Samaria. Seorang Samaria itu adalah orang yang sangat rendah, yang tidak dipandang terhormat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara. Dan justru orang Samaria ini melihat si korban ini dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, dan bukan hanya berhenti berbelas kasihan, tetapi juga bertindak secara nyata, melakukan real actions, tindakan-tindakan nyata untuk menolong korban perampokan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketiadaan kasih saudara itu diungkapkan dengan ketidakpedulian. Bayangkan saudara, ada seorang ayah yang berkata seperti ini, saya sangat mengasihi anggota keluarga saya. Itu yang keluar dari mulutnya saudara. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya sehari-hari, ayah yang berkata bahwa aku mengasihi anggota keluarganya ini, dia tidak peduli dengan perasaan istrinya. Dia tidak peduli dengan perasaan anak-anaknya. Dia tidak peduli dengan keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Dia tidak peduli dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan rohani dari istri dan anak-anaknya. Dia tidak peduli dengan pendidikan dan ekonomi daripada keluarga. Pertanyaannya saudara, dapatkah kita mengatakan ayah seperti ini yang tidak peduli, yang masa bodoh dengan istri dan anak-anaknya, dapatkah kita mengatakan dia orang yang mengasihi anggota keluarganya? Jelas saudara, ini adalah seorang suami, seorang istri yang disfungsi, yang tidak berfungsi dengan normal sebagaimana seharusnya di dalam kehidupan keluarga. Saudara-saudara, demikian juga saudara. Bayangkan di dalam kehidupan sebuah gereja. Misalnya saudara, ada begitu banyak jemaat yang tidak peduli, masa bodoh dengan gerejanya saudara.
Tidak peduli gerejanya itu sedang maju atau mundur. Tidak peduli gerejanya itu sedang berjalan pada arah yang benar atau yang salah. Tidak peduli gerejanya itu sedang kekurangan tenaga pelayan. Tidak peduli bahwa gereja itu sedang kekurangan dana. Masa bodoh itu bukan urusan saya. Apa yang terjadi, saudara? Bisakah anggota jemaat seperti ini dikatakan betul-betul mengasihi dan mencintai gereja Tuhan? Menarik sekali, saudara, perkataan daripada Elie Wiesel ini. Lawan dari kasih itu bukan kebencian, tetapi adalah ketidakpedulian. Dan ketidakpedulian itu adalah bentuk utama, wujud utama dari sikap tidak mengasihi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama 6 minggu berturut-turut ini, saudara, mulai dari hari ini sampai dengan minggu pertama Oktober 2024 ini, saudara, kita itu diajak untuk sama-sama mengevaluasi diri kita, bercermin, berefleksi, merenungkan tentang 6 hal berkaitan dengan yang dibahas di dalam buku ini, saudara. Nah, saudara-saudara, banyak buku-buku rohani yang berbicara tentang pertumbuhan gereja. Banyak buku, saudara, yang berbicara tentang manajemen gereja. Banyak buku yang berbicara tentang bagaimana membuat program-program gereja yang efektif dan efisien. Tetapi, saudara, saya harus mengakui sedikit sekali dan jarang sekali buku yang membahas tentang bagaimana seharusnya menjadi anggota gereja yang baik seperti yang Alkitab ajarkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, buku ini, saudara, ditulis bukan oleh orang yang sembarangan. Ya, buku ini ditulis oleh Tom Rainer. Dia adalah seorang ahli pertumbuhan gereja, dan dia itu sudah melakukan riset, melakukan penelitian terhadap lebih dari 550 gereja di berbagai belahan dunia, khususnya di Amerika Serikat. Dan menarik sekali, saudara, dari hasil riset dia, penelitian dia, terhadap lebih dari 557 gereja dengan berbagai macam denominasi aliran yang ada, saudara. Di dalam buku ini dia mengatakan ada berbagai macam faktor penting atau faktor utama yang menyebabkan melemahnya gereja atau mengalami kemunduran atau gereja itu tidak bertumbuh dengan sehat. Ada begitu banyak faktor. Nah, tetapi saudara, dia mengatakan di dalam buku ini, salah satu faktor penting, salah satu, saudara, bukan satu-satunya, salah satu faktor penting mengapa gereja itu melemah, mengapa gereja itu mundur, mengapa gereja itu tidak berjalan dengan sehat. Ya, gereja ada, ya, selama ada uang gereja jalan, saudara. Tapi gereja yang ada uang belum tentu itu gereja yang sehat, apalagi sudah nggak ada uang, saudara. Nah, di dalam buku ini dia mengatakan seperti ini, bahwa salah satu faktor terpenting yang membuat melemahnya gereja, mundurnya gereja, atau gereja itu tidak bertumbuh dengan sehat adalah oleh karena begitu banyak anggota jemaat yang tidak memahami pemahaman yang utuh dan benar seperti yang Alkitab ajarkan. Apa artinya hidup bergereja? Apa artinya menjadi anggota gereja lokal? Nah, saudara-saudara, kita harus memahami bahwa yang dimaksudkan gereja itu bukan pertama-tama, saudara, hanya bicara tentang organisasinya, bicara tentang program-programnya, bicara tentang gedungnya, tetapi gereja yang diajarkan oleh Alkitab itu pertama-tama merujuk kepada diri engkau dan saya sebagai umat Allah yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan kita ini, saudara, engkau dan saya sebagai anggota tubuh Kristus dipersatukan di dalam satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Dan seharusnya kita hidup di dalam ketundukan dan ketaatan kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam buku ini dan juga sekaligus, saudara, selama 6 minggu berturut-turut, saudara, kita akan membahas dan merenungkan dari 6 bab dari buku ini, ya.
Tom Rainer itu mengatakan ada beberapa sikap, ada beberapa komitmen yang harus dimiliki oleh sebuah gereja lokal supaya gereja itu bisa bertumbuh dengan sehat seperti yang Alkitab ajarkan, saudara. Yang pertama, saudara, komitmen dan sikap seharusnya yang kita lakukan sebagai gereja lokal. Ini yang pertama yang akan kita bahas hari ini, yaitu saya itu akan berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat yang berfungsi. Ya, bukan menjadi anggota jemaat yang pasif, datang ke gereja, kasih persembahan, pulang. Datang ke gereja, kasih persembahan, pulang. Ya, kalau saudara melakukan itu, saudara di mata orang baik sih. Orang yang dianggap masih peduli dengan gereja, setiap minggu masih datang ke gereja, karena banyak kok orang yang tidak peduli, dia harus datang apa enggak hari Minggu. Lalu yang kedua, saudara, saya akan menjadi anggota gereja yang menyatukan. Dan yang ketiga, saya tidak akan membiarkan gereja saya itu fokusnya hanya bicara tentang selera saya, keinginan saya, preferensi diri saya. Karena kita jangan pernah lupa, hidup bergereja itu adalah hidup berkomunitas, saudara. Lalu yang berikutnya, yang keempat, saudara, adalah kalau kita ini betul-betul menjadi anggota gereja lokal seperti yang Alkitab ajarkan, kita ini juga memiliki komitmen untuk mendoakan para pemimpin gereja kita, saudara. Mendoakan gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, aktivis-aktivis, mereka-mereka yang mengambil keputusan-keputusan penting di tingkat yang tertinggi sampai di komisi-komisi dan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Lalu yang berikutnya, saudara, saya akan memimpin anggota keluarga saya menjadi anggota gereja yang sehat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah saya akan menghargai keanggotaan gereja itu sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah karunia dari Allah. Ya, saya tidak akan membahas ini satu demi satu karena nanti akan kita bahas dan kita renungkan secara detail di dalam minggu-minggu yang akan datang. Nah, tentu saudara, keenam hal yang dibahas, yang diajarkan hasil penelitian daripada Tom Rainer ini, keenam hal ini adalah faktor-faktor yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain dan tidak bisa berdiri sendiri satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ke bagian pertama, bab pertama daripada buku ini, yaitu sebagai anggota gereja yang baik, engkau dan saya dipanggil untuk menjadi anggota yang berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita membaca, saudara, keseluruhan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ini, maka sebenarnya salah satu poin penting, pesan utama yang ingin disampaikan di dalam pasal yang ke-12 ini adalah sebagai anggota tubuh Kristus, saudara dan saya dipanggil dan diperintahkan untuk bisa berfungsi dengan baik. Tidak boleh ada yang merasa paling penting atau merasa tidak berguna apa-apa. Anggota tubuh adalah satu kesatuan yang utuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh saya ini terdiri dari berbagai macam anggota dan organ. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada hidung, dan seterusnya, saudara. Bayangkan dari sekian banyak anggota tubuh saya ini, dari sekian banyak organ-organ tubuh yang ada di dalam diri saya ini, andai kata, saudara, hanya 30% yang berfungsi dengan normal. Sedangkan 70%-nya itu tidak berfungsi dengan normal. Maka jelas sekali, saudara, saya tidak mungkin memiliki tubuh yang sehat, saya tidak mungkin bisa menjalani aktivitas saya dengan normal, dengan sehat, sebagaimana seharusnya. Maka saya percaya juga, saudara, di dalam kehidupan bergereja, kalau misalnya, saudara, di dalam sebuah gereja lokal, hanya 30% dari anggota jemaatnya yang berfungsi, yang aktif, yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya, seperti yang Alkitab ajarkan. Sedangkan 70% yang lain anggota jemaat itu, saudara, mereka itu hanya menjadi konsumen rohani, mereka itu hanya menjadi penonton rohani, saudara,
Bagaimana gereja bisa bertumbuh dengan sehat dan gereja itu bisa menjalani sebuah kehidupan yang sehat seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Korintus dan 2 Korintus ini saudara, itu adalah surat pastoral atau surat penggembalaan yang ditujukan kepada gereja Korintus atau jemaat Korintus yang hidup di abad pertama pada saat itu. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara membaca keseluruhan surat Korintus ini, maka saudara akan menemukan ada begitu banyak masalah-masalah di dalam kehidupan jemaat gereja Korintus di abad pertama pada saat itu. Ada ajaran sesat, ajaran salah, ajaran yang menyimpang saudara, yang masuk, menyusup ke dalam gereja Korintus. Kemudian saudara dikatakan juga ada sekelompok orang di dalam gereja ini yang mempertanyakan, yang meragukan otoritas kerasulan Paulus. Lalu saudara kita juga ketika membaca keseluruhan daripada surat Korintus ini, kita juga akan menemukan ada begitu banyak perpecahan, perselisihan, pertikaian yang terjadi di sana. Ya, kalau saudara misalnya khususnya membaca 1 Korintus pasal yang pertama dan pasal yang ketiga, saudara. Di situ ada begitu banyak kelompok-kelompok di jemaat Korintus, di gereja Korintus. Ada yang berkata, saya ini golongan Paulus. Saya ini golongan Kefas atau Petrus. Saya ini golongan Apolos. Ada juga yang bilang, saya sih tidak termasuk 3 kategori mereka. Saya bukan golongan Paulus, Apolos, Kefas. Saya ini hanya ngikut Kristus kok. Saya ini golongan Kristus. Ya kalau secara sederhana saudara di dalam kehidupan bergereja, bayangkan kalau gereja ini saudara terpecah belah, ada yang berkata, saya ini kelompoknya pendeta Nila Harjo. Saya ini kelompoknya pendeta Evien. Saya ini golongan pendeta Bill. Saya ini kelompok golongan pendeta Binsar dan seterusnya saudara. Apa yang terjadi di dalam hidup bergereja? Saudara-saudara, tetapi inilah yang terjadi di dalam gereja Korintus pada saat itu. Mereka yang merasa golongan Paulus, kelompok Rasul Paulus, mereka itu tidak respect dan tidak hormat kepada mereka yang mengaku golongan Apolos dan golongan Kefas. Demikian juga sebaliknya saudara, mereka yang merasa golongan Kefas atau golongan Petrus, mereka itu tidak respect dan tidak hormat terhadap kelompok lain yang menganggap dirinya adalah golongan Paulus dan golongan Apolos saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi perpecahan seperti ini saudara, sampai-sampai Rasul Paulus itu berkata seperti ini. Apakah kalian dibaptis dalam nama Paulus? Apakah kalian dibaptis dalam nama Petrus? Apakah kalian dibaptis dalam nama Apolos? Tentu saudara kita tahu bahwa ini adalah sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya adalah tidak. Jemaat Korintus bukan dibaptis di dalam nama rasul-rasul hebat itu. Bukan dibaptis di dalam nama tokoh-tokoh hebat di abad pertama pada saat itu. Tetapi mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu selanjutnya saudara, Rasul Paulus berkata, apakah Tuhan Yesus Kristus, kepala tubuh itu terbagi-bagi? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan baik-baik saudara. Gereja ini tidak mungkin bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan ajarkan, saudara. Kalau sebagai anggota jemaat kita tidak betul-betul memahami apa artinya menjadi anggota sebuah gereja lokal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus saudara memberikan gereja lokal kepada kita, itu bukan untuk menjadi klub dengan keanggotaan sukarela. Ya misalnya ketika kita menjadi member sebuah hotel. Ya kalau saudara menjadi member sebuah hotel, atau gampangnya begini saudara, saudara nasabah prioritas sebuah bank. Kalau saudara member sebuah hotel atau nasabah prioritas sebuah bank, maka jelas saudara ada hak-hak istimewa, ada privilege,
Ada keunikan, ada kekhususan, ada pelayanan yang spesial yang saudara alami. Saya pernah saudara ingin pergi mengambil uang di sebuah bank, ya, lalu mencari parkiran. Lalu satpam ini tanya kepada saya, Bapak member atau anggota prioritas atau tidak? Ya intinya, Bapak itu nasabah prioritas atau tidak? Oh tidak, saya bilang. Ya dia sih ngomongnya baik-baik, saudara. Sangat sopan sekali, ya, security-nya, saudara. Nah, karena saya ini, saudara, parkiran penuh, ya, dan saya bukan member prioritas, nasabah prioritas, ya, padahal sebenarnya ada tempat di situ, saudara. Hanya memang ditulis untuk nasabah prioritas. Akhirnya saya harus putar-putar, saudara, cari kira-kira di mana ya untuk bisa parkir mobil, saudara. Saudara-saudara, kita jangan pernah lupa keanggotaan gereja lokal bukan seperti kita ini menjadi member sebuah hotel. Bukan juga, saudara, menjadi anggota sebuah gereja lokal, kita ini seperti memiliki keunikan, keistimewaan, privilege, seperti seorang nasabah prioritas bank, saudara. Tetapi saudara, justru yang ingin ditekankan adalah melalui keanggotaan gereja lokal ini, saudara. Kita itu dipanggil untuk melakukan atau mempraktekkan yang namanya saling. Melalui anggota gereja lokal inilah kita saling melayani satu dengan yang lain. Berarti kalau saling melayani itu ada dua belah pihak. Ada interaksi yang dilakukan, bukan cuma satu pihak. Melalui keanggotaan gereja lokal ini, saudara, kita saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menghibur, saling menguatkan. Dan ini menjadi wadah untuk kita bertumbuh bersama. Itulah maksud daripada sebuah keanggotaan gereja lokal. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara ketika kita bergabung dengan sebuah gereja lokal, atau saudara misalnya dulu pernah menjadi anggota jemaat sebuah gereja, lalu saudara memutuskan untuk atestasi pindah ke gereja ini. Saudara mungkin bergabung dengan gereja ini dengan berbagai macam harapan. Iya Pak, saya bergabung dengan Kalam Kudus, saya berharap supaya gereja lebih banyak memperhatikan saya. Saya berharap dengan saya bergabung dengan Gereja Kristen Kalam Kudus, saya itu mendapatkan makanan rohani yang baik. Saya berharap dengan saya bergabungnya dengan Gereja Kristen Kalam Kudus, kepenuhan-kepenuhan dan kebutuhan-kebutuhan rohani saya itu bisa dipenuhi dengan baik. Tentu saudara, ekspektasi atau harapan itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi kita jangan pernah lupa, saudara, ketika kita menjadi member atau anggota sebuah gereja, tetapi kita memperlakukan gereja itu seperti kita member dari sebuah hotel atau nasabah prioritas dari sebuah bank, saudara, maka kita akan keliru, maka kita akan salah arah. Karena, saudara, yang diajarkan di dalam hidup berkomunitas menjadi anggota gereja lokal adalah kita lebih banyak dipanggil menuntut diri sendiri untuk kita melayani orang lain ketimbang kita menuntut orang lain untuk melayani diri kita sendiri. Dan bukankah itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang, saudara, termasuk orang Kristen yang memiliki pandangan seperti ini. Pak, saya itu datang ke gereja, Pak, bukan cari manusia kok. Kalau kita itu datang ke gereja, Pak, cari manusia, fokusnya cari manusia, kita akan banyak kecewa, Pak. Datang ke gereja itu fokusnya cari Tuhan, Pak. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ini adalah half truth. Dan kebenaran setengah itu bukan kebenaran. Saudara-saudara, ada orang yang berkata seperti ini, iya Pak, kalau saya ke gereja itu fokus hanya melihat manusia, Pak, enggak fokus kepada Tuhan. Nanti saya sakit hati sendiri, Pak. Saya nanti kecewa sendiri, Pak. Ngelihat nih si orang, ya, kalau di gereja, wah halusnya kalimatnya, sopannya luar biasa, ya. Tapi kalau dia, Pak, memperlakukan karyawan-karyawannya, wah kalimat-kalimatnya begitu kasar, begitu tajam, begitu menyakitkan. Iya Pak, iya dia pelayan sih di gereja, mah hadir Pak, ikut acara inilah, ikut acara itulah, tampil di mana-mana lah.
Bapak tahu nggak? Coba tanya istrinya, tanya anak-anaknya, gimana mereka ini orang memperlakukan istri dan anak-anaknya. Oh enggak sekudus seperti di gereja Pak. Jadi kalau saya Pak fokus melihat manusia di gereja, susah hati Pak. Makanya saya datang ke gereja, saya nggak pedulilah dengan orang lain mau seperti apa keluarganya, pekerjaannya, kalimatnya. Yang penting saya cari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan saudara seluruh pengajaran Alkitab tentang bagaimana seharusnya menjadi anggota gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berfungsi, engkau dan saya datang ke gereja ini bukan sekedar untuk cari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tetapi kita juga mencari orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kalau kita saudara datang ke gereja, tujuan utamanya, fokusnya hanya untuk mencari Tuhan, bagi saya saudara tidak perlu ikut ibadah onsite. Oleh karena apa? Oleh karena kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada, hadir bukan hanya di ruang ibadah ini. Tuhan itu hadir di rumah kita. Tuhan itu ada di mall. Tuhan itu ada di berbagai banyak tempat. Kita menjumpai Tuhan tidak harus di ruang ibadah seperti ini. Tetapi saudara kita tahu bahwa itu bukan tujuan daripada ibadah. Ya, berkali-kali saya sudah pernah mengatakan ibadah yang normal, ibadah yang sehat, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah ibadah on-site. Ibadah yang di dalamnya ada interaksi dengan umat, ibadah ragawi. Ya, ibadah online itu adalah ibadah yang tidak ideal, saudara, yang hanya boleh dilakukan di dalam kondisi gawat darurat. Waktu kita COVID, ya, manusia ketemu manusia justru bisa membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Waktu kita misalnya terbaring di rumah sakit, kondisi tubuh kita, saudara, tidak memungkinkan untuk kita hadir on-site di gereja. Ibadah online itu adalah salah satu cara yang baik untuk kita membangun iman kerohanian kita dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau tubuh kita masih sehat, saudara, anggota-anggota tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik, maka saudara, ibadah yang ideal itu adalah ibadah ragawi, ibadah on-site, di dalamnya ada interaksi sesama umat. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan pernah lupa saudara, pertumbuhan rohani kita itu bukan sekedar demi diri kita sendiri. Kalau kita memperhatikan pengajaran Alkitab saudara, pertumbuhan rohani itu bukan sekedar self-improvement. Saudara menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Saudara menyediakan waktu untuk berdoa. Saudara menyediakan waktu untuk rutin beribadah setiap minggu di tempat ini. Bukan sekedar supaya kita menikmati pertumbuhan rohani untuk diri kita sendiri. Ya Pak, saya melakukan itu semua supaya kerohanian saya kuat. Hidup ini kan banyak tantangan Pak, di pekerjaan ada pergumulan, di pernikahan ada pergumulan, supaya saya ini menang Pak terhadap pencobaan dan pergumulan hidup. Amin, betul saudara. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, pertumbuhan rohani di dalam Alkitab itu tidak pernah sifatnya self-centered, hanya demi aku. Yang penting keluargaku oke, yang penting pekerjaanku oke, yang penting moralku oke. Saya nggak peduli Pak, ada teman saya kayak yang keluarganya berantakan, ada teman saya kayak yang pekerjaannya amburadul, ada teman saya yang hidupnya nggak benar, nggak peduli Pak, itu urusan orang, itu bukan urusan saya. Yang penting keluarga saya, diri saya nggak merugikan orang, nggak melakukan sesuatu yang jahatin orang, nggak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Enggak saudara, itu adalah kerohanian yang sifatnya egois. Kalau kita memperhatikan saudara, apa yang diajarkan oleh Alkitab, Alkitab tidak pernah berbicara tentang pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani yang sifatnya hanya berpusat pada diri kita sendiri, self-centered. Tetapi pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani yang Alkitab ajarkan, itu adalah selalu pertumbuhan rohani di dalam konteks umat percaya. Di dalam konteks tubuh Kristus, di dalam konteks komunitas orang percaya. Itulah sebabnya saudara di dalam kitab Amsal ada salah satu ayat yang berkata seperti ini.
besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara pergi bertapa ke sebuah gunung, saudara, ada nggak kemungkinan saudara menjadi orang sombong? Saudara mau sombong sama siapa? Nggak ada orang, saudara. Tetapi ketika kita berinteraksi di dalam komunitas, ada godaan di dalam diri kita. Ya, ketika orang mungkin merendahkan kita, ada godaan di dalam diri kita untuk menunjukkan, kamu tahu nggak siapa saya? Enak aja kamu ngomong begitu. Ada godaan di dalam diri kita juga, saudara, untuk membalas kesombongan orang dengan kesombongan diri kita sendiri dalam bentuk lain. Demikian juga, saudara, kalau saudara misalnya pergi bertapa, ya, ke pegunungan, saudara mungkin nggak bisa mengalami kebencian, jengkel di sana. Masa saudara akan bilang, ini kenapa sih hujan, ini kenapa sih banyak burung, aneh kan ya. Tapi kalau kita, saudara, di dalam komunitas seperti ini, berinteraksi dengan berbagai macam orang, dengan latar belakang kerohanian dan keluarga yang berbeda-beda, potensi sangat besar, saudara, untuk orang lain itu bisa menstimulir kebencian atau rasa tidak suka di dalam diri kita. Dan sebenarnya itu Tuhan hadirkan di dalam hidup kita adalah untuk memproses kita, membentuk kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, coba saudara bilang ke teman-teman, saudara-saudara di sebelah kiri dan kanan saudara, kamu dihadirkan dalam gereja ini untuk membuat saya makin serupa Kristus. Kamu dihadirkan dalam gereja ini untuk membuat saya makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita, saudara, untuk memikirkan berkaitan dengan keanggotaan gereja ini, saudara, sebuah pertanyaan, refleksi yang perlu saudara dan jawab di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana jadinya gereja ini jika semua anggota gereja ini bersikap seperti saya? Bayangkan saudara kalau 500 anggota jemaat yang ada di gereja Kristen Kalam Kudus, semuanya saudara, tipenya sama. Menuntut ke gereja. Nggak salah saudara menuntut gereja. Tapi tipenya seperti itu. Bagaimana rasanya gereja ini? Bayangkan saudara kalau saudara punya seorang anak satu SMP saudara. Saudara kerjanya ngomong ke anak itu hanya menuntut. Tidak pernah memotivasi, tidak pernah menguatkan, tidak pernah menciptakan sebuah situasi atau kondisi di mana anak ini bisa bertumbuh dengan baik dan mengembangkan potensinya dengan maksimal. Apa yang terjadi, saudara? Menuntut dengan suka menuntut itu dua hal yang beda. Menuntut dengan terus-menerus menuntut itu dua hal yang beda. Kalau semua jemaat kita itu terus-menerus menuntut, suka menuntut, apa jadinya, saudara? Apa jadinya kalau saudara ya sebagai seorang anak punya papa, punya mama, terus-menerus menuntut, suka menuntut, kurang inilah, kurang itulah. Tetapi kita tidak pernah berpikir kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara, kalau semua di antara kita, saudara, adalah orang yang tidak peduli dengan gereja ini? Apa yang terjadi, saudara? 500 jemaat masa bodoh dengan gereja. Bukan urusan saya kok, itu urusannya majelis-majelis. Itu urusannya hamba Tuhan. Itu urusan aktivis. Ya urusan saya Pak, datang tiap minggu ke gereja, nggak bikin ulah, ya, kasih persembahan, udah itu cukup. Apa yang terjadi, saudara? Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari setelah perayaan ulang tahun gereja, HUT yang ke-67 daripada gereja kita, 11 Agustus yang lalu, saudara. Ada seorang anggota jemaat yang menghubungi saya
dan minta untuk berbicara secara pribadi dengan saya. Hati saya tersentuh saudara ketika pertama kali dia berbicara dengan saya. Dia berbicara bukan memulai dengan menuntut gereja harus melakukan ini dan itu. Pertama kali dia berbicara kepada saya secara pribadi. Dia bukan memulai pembicaraan dengan, Pak, saya ingin memberikan masukan dan kritik terhadap gereja. Saya ingin memberitahu ini kekurangan gereja yang harus diperbaiki. Bukan dimulai dari itu. Tetapi dia memulai dengan kalimat seperti ini. Pak Binsar, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak dan untuk perkembangan gereja ini? Pertama kali kalimat yang keluar dari mulutnya ketika berbicara dengan saya, dia bukan menuntut saya untuk melakukan apa yang dia harapkan. Tetapi dia menuntut dirinya sendiri untuk memberi diri. Saya tersentuh saudara. Dan di akhir pembicaraan itu, saya peluk dia. Saya bukan musuhan dengan orang ini, enggak. Dia juga bukan majelis saudara. Tetapi orang yang punya hati untuk gereja Tuhan. Apa yang bisa saya buat untuk Bapak? Dan apa yang bisa saya buat untuk perkembangan gereja ini? Saudara-saudara, kita rindu makin banyak orang-orang yang memiliki pola pikir seperti ini, saudara. Kalau kita, saudara, hanya memikirkan diri kita sendiri, komunitas kita sendiri, saudara. Tiap minggu kita ngumpul sama orang itu terus. Tiap minggu nanti di kantin ngumpul sama orang itu terus. Enggak peduli ada jemaat yang baru. Enggak peduli ada jemaat yang mungkin baru 1 bulan, 2 bulan di gereja kita. Kita enggak peduli, saudara. Dan kita anggap itu bukan tugas kita kok untuk menyapa mereka. Bukan tugas kita juga dan kewajiban kita juga untuk lebih mengenal orang itu lebih baik. Itu tugasnya pendeta-pendeta. Mereka dibayar buat itu kok. Mereka digaji buat itu kok. Itu tugasnya majelis-majelis, itu tugasnya aktivis, itu tugasnya pemerhati setiap KU, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tetapi alangkah indahnya kalau kita sebagai anggota jemaat, saudara, kita melihat, oh ini sepertinya ada orang baru nih. Atau kayaknya saya baru ngelihat 2-3 kali nih di dalam kebaktian umum yang kedua ini. Saudara menyediakan waktu untuk duduk di kantin, ngobrol, menyapa, saudara. Mendoakan, mungkin kelihatannya superficial, saudara. Tetapi sentuhan-sentuhan seperti ini akan memberikan kesan yang dalam bahwa tugas memperhatikan jemaat itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas majelis, tetapi tugas kita semua. Setiap anggota jemaat adalah pemerhati bagi jemaat yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Marilah kita mulai dari minggu ini, mulai berefleksi, merenungkan saudara. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kehidupan gereja ini menjadi kehidupan yang sehat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja ini hanya bisa sehat apabila setiap anggota-anggotanya sehat. Sama seperti sebuah keluarga, saudara. Tidak mungkin sebuah keluarga itu bisa bertumbuh dengan sehat secara rohani apabila suami, istri, anak-anak, kehidupan rohaninya tidak sehat. Enggak mungkin keluarga itu bisa sehat. Maka saya juga percaya perjalanan gereja ini juga ditentukan bukan hanya kita katakan bergantung kepada Tuhan, tapi juga bergantung kepada setiap kita yang ada di dalam gereja ini. Berkali-kali saudara saya mengatakan tidak pernah Tuhan memberikan sebuah anugerah tanpa disertai dengan tanggung jawab. Anugerah dan tanggung jawab itu satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Tuhan memberikan engkau anugerah keselamatan, kita terhisap, tergabung di dalam gereja lokal, saudara. Tentu gereja ini bukan gereja yang sempurna. Kita ini adalah kumpulan orang yang tidak sempurna, saudara. Saudara orang yang tidak sempurna, saya pun juga orang yang tidak sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, karena di dunia ini kita tidak akan menemukan kesempurnaan. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang hatinya, hidupnya mau terus-menerus berproses bertumbuh ke arah yang lebih baik.
seperti yang Tuhan inginkan. Mari saudara-saudara kita menjadi gereja yang berfungsi. Hari Sabtu ini ada pembinaan dan persekutuan untuk para pelayan. Saudara prioritaskan untuk bisa hadir, untuk kita bisa dibekali, untuk kita bisa di-refresh, disegarkan kembali saudara. Supaya sungguh-sungguh kita boleh menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh bersikap dan merespons dengan benar anugerah keselamatan di dalam Kristus yang sudah kami alami. Ketika Engkau menebus dan menyelamatkan kami, Engkau menyatukan kami ke dalam gereja lokal. Gereja ini bukan gereja yang sempurna, banyak kekurangan, banyak hal yang harus kami tata, kami perbaiki. Ya Tuhan, bangkitkanlah kepedulian di dalam hati dan di dalam diri kami masing-masing untuk kami dapat melakukan tindakan-tindakan nyata, real action, yang dapat mendatangkan kebaikan bagi banyak orang melalui gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menghidupi dan melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.